Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Wilda di Tali Kata Podcast. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mempertemukan kita kembali kepada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan dan tentunya penuh kasih sayang. Kali ini pembahasan kita mengenai sambut Idul Fitri dengan ketakwaan. Jadi kita akan menyambut Idul Fitri sebentar lagi dengan beberapa ketakwaan yang mungkin akan dijelaskan sama narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Haji Muhammad Hamim SAG MPDI. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terus diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya hari ini lancar Bapak? Alhamdulillah. Hari ini masih semangat. Tetap ngantor, tetap puasa, aktivitas sebenarnya biasa. Iya. Jadi seperti yang episode sebelumnya kita jelaskan, maka kegiatan dan berpuasa itu harus balance. Betul. Ya Pak ya. Yeah. Harus seimbang. Kita harus profesional dalam menjalankan ibadah ini ya Pak ya. Jadi pembahasan kita Pak mengenai sambut Idul Fitri dengan ketakwaan. Yeah. Jadi makna Idul Fitri bagi seorang muslim setelah menjalankan Ramadan itu seperti apa kira-kira Pak? Ini Pak. Jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah tak terasa kita sudah hampir penghujung Mbak ya. Iya. Ramadan ini bentar lagi kita akan berlebaran. Namun kita harus menyadari esensi Idul Fitri. Kita harus paham Idul Fitri adalah Id kembali fitri kesucian. Idul Fitri kembali kepada kesucian. Maka dari itu siapapun yang mendapatkan syawalan dalam hal ini Idul Fitri, kita harus tetap semangat takwa kita pada Allah. Jangan sampai loyo kebalikannya. Artinya Ramadan full aktivitas keagamaan, Syawal loyo. Itu kan waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan itu. Maka pada dasarnya ada pepatah mengatakan laisal aidu liman labisal jadid innama aidu liman ta'atu tazid. Tidaklah makna lebaran, esensi lebaran bagi orang-orang yang memakai pakaian baru. Tetapi Idul Fitri liman ta'atu tazid. Tapi Idul Fitri esensinya bagi orang-orang yang takwanya bertambah dan bertambah. Artinya tak kala Ramadan dia terus aktivitas full, Syawal full terus. Yeah. Jadi bukan makna lebaran itu bukan baju baru, bukan kue-kue yang enak-enak, bukan mudik. Ya, maka ada pendapat Imam Ali pernah mengatakan dalam kitab diceritakan betapa Imam Ali ini tak kala menjadi presiden, khalifah zaman dulu, ya, khalifah yang keempat itu ya. Tak kala beliau presiden itu masyarakatnya kunjung mengunjungi. Jadi bahasa kita halal bihalal ya, sudah tradisi zaman dulu Mbak. Jadi halal bihalal bahasa kita. Nah, diriwayatkan di sana itu para sahabat-sahabat Nabi yang berkunjung ke presiden Imam Ali menjadi khalifah, beliau mengatakan, "Ya Imam Ali, mana makanan enak-enak? Kok enggak di meja kamu enggak ada kue, enggak ada minuman, kok biasa? Mana enak-enak?" Apa kata beliau? Ya bagi sahabatku, al-an nahnul id, godan nahnul id, usbu nahnul id, fi kulli yawmin la na'sibillah fawalan id. Wahai sahabat-sahabatku, hari ini aku lebaran, besok aku lebaran, minggu lagi lebaran, dan setiap hari aku tidak maksiat pada Allah, itulah lebaran bagi kami. Nah, jadi itulah makna lebaran sebenarnya Mbak. Artinya orang-orang yang selalu mengisi kebaikan-kebaikan, bukan baju baru, bukan sepatu baru, bukan mobil baru. Ya, bagaimana kita menjaga esensi Ramadan yang sebelumnya? Ya, semangat tetap ketaatan. Yang dulu mungkin Ramadan tadarus, sekarang tadarusan tetap. Yang dulu Ramadan qiyamul lail, fitri qiyamul lail. Yang dulu Ramadan dia di syawalan, dia banyak sosial, syawalan tetap sosial. Jangan sampai putus. Inilah orang-orang yang sebenarnya mendapatkan syawal yang sebenarnya.
Jadi kadang kita tuh kalau misalnya udah selesai bulan Ramadan, ya udah kita merayakan aja Idul Fitri tanpa mereka tahu makna yang sebenarnya Idul Fitri itu apa gitu loh. Pikiran mereka mungkin tuh ya udah Idul Fitri tuh yang penting kita pakai baju baru, kita maaf-maafan, kita main ke sana ke sini gitu kan Pak ya. Jadi kita di sini sudah dijelaskan tadi tentang makna Idul Fitri ya Pak ya. Makna Idul Fitri yang sebenarnya yang harus kita pahami ya Pak ya. Jadi bagaimana cara mengetahui bahwa Ramadan kita ini benar-benar meningkatkan ketakwaan? Jadi bagaimana kita mengetahui bahwasanya Idul Fitri benar-benar penuh ketakwaan. Kalau kita benar-benar mengisi Ramadan dengan ibadah, itulah kita sudah mengisi Ramadan itu. Contohnya begini, kalau kita sebelum Ramadan, sholat kita hanya 5 waktu, ya, tidak bertambah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pun gaya patas, 2 menit selesai. Gitu. Benar. Ya. Kalau mungkin sebelum Ramadan kita jarang ke masjid, ya. Namun Ramadan kita tambah ini, yang dulu 2 menit menjadi 5 menit, yang dulu sendiri berjamaah. Yang dulu tidak pernah sholat sunnah sekarang qobliyah ba'diyah. Itulah kita mengisi Ramadan dengan aktivitas kebaikan. Yang dulu tidak pernah baca Quran sekarang baca Quran. Itulah orang-orang yang betul-betul tahu dia mengisi. Ya, artinya ingin perubahan-perubahan, ingin keberkahan, ingin ampunan, ingin pahala dari Allah. Maka itulah kita anjurkan bagaimana kita ini mengajak diri pribadi dan saudara kita, mari isi Ramadan dengan baik. Aktivitas kebaikan, jangan sampai hilang dengan cuma-cuma atau menyamakan dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Maka hadis mengatakan mangkana yaumu khair min amsin fawarobih. Barang siapa yang harinya itu lebih baik dari hari kemarin, barang siapa yang bulannya itu lebih baik dari bulan kemarin, maka dia orang beruntung. Maka sebelum Ramadan dia biasa-biasa, Ramadan dia luar biasa beruntung. Iya. Nah, tadi kan sebelum bulan Ramadan kita biasa-biasa saja, setelah Ramadan kita luar biasa ya Pak semangat beribadahnya. Jadi bagaimana cara menjaga semangat ibadah agar tetap stabil gitu setelah bulan Ramadan itu selesai gitu Pak? Ini penting, pertanyaan penting. Jadi gini, bagaimana kita paham esensi dulu? Ya, paham dengan kalimat hadis tadi, mangkana yaumu khair min amsin fawarobih. Barang siapa yang harinya itu, yang bulannya itu lebih baik dari bulan kemarin, hari kemarin dia beruntung. Ada hadis selanjutnya, mangkana yaumu misla amsin fawagrur. Barang siapa yang harinya itu, yang bulannya itu sama dengan sebelumnya, maka dia tertipu dengan waktu, umur hilang dengan cuma-cuma. Yang kita takutkan, mangkana yamu syarru min amsin fa mal'un. Barang siapa yang harinya itu, yang bulan itu lebih jelek dari sebelumnya, maka dia orang-orang yang jauh rahmat Allah. Maka kita itu harus menjaga. Jangan sampai kita dah Ramadan full power, ibadah sempurna. Ramadan luyu, waliyadzubillah, orang-orang yang jauh rahmat Allah. Maka kita berupaya bagaimana menjaga power kita yang dulu mungkin ibaratnya gas ini, gas 100, Syawal 100 juga, bila perlu lebih. Ya sampai sudah gas Ramadan gas 100, Syawal turun ke 10 atau 0, itu waliyadzubillah rugi, tertipu dia. Jadi usahakan biar stabil ya Pak ya kebiasaan dan kita. tentunya kita bi'ah lingkungannya menopang Pak. Nah, jadi bi'ah lingkungan menopang, tempat kerja menopang. Yang dulu kita komunitasnya kita baik di masjid atau di mana ya, begitu Syawalan jangan sampai kita keluar dari area-area itu, mohon maaf, ke tempat-tempat yang tidak pantas. Yang tentunya itu membuat jatuh kita punya iman. Walaupun kita sadari bahwasanya iman kita ini iman akhir zaman. Kada yazid wa kada yanqus. Iman itu kata ulama, kita akhir zaman ini menyadari kita semua lah. Ya, iman kita kadang naik kadang turun. Benar. Ramadan naik ini, Syawal kita turun. Nah, takutnya pas turun
datang ajal, waliyadzubillah, rugi. Iya, Maka kita terus power tingkatkan, walaupun mohon maaf tengah-tengah godaan setan, iblis, kita manusiawi pasti tergoda, pasti nafsu ya. Namun kita harus terus bagaimana kuatkan iman kita dengan cara ya, kajian-kajian ilmu, ya, dengan kajian-kajian majelis taklim ya. Maka guru kami mengatakan, Habib Profesor Dr. Segebarun pernah memberikan kita nasihat di akhir zaman ini, terutama kita bagaimana membentengi anak-anak kita remaja-remaja ini, 4 hal. Pertama, bagaimana anak kita ini mondok, menyantri, pondok pesantren. Kenapa? Karena di sana terawasi, terlindungi oleh guru-guru, ustadzah-ustadzahnya yang mengontrol 24 jam, ibadah terus. Nah, kalau mondok pun tidak bisa, minimal kita yang kedua, apa? Madrasah. Apa itu madrasah? Sekolah-sekolah yang mana ada tambahan agamanya. Ada fikih, ada akidah akhlak, Al-Quran, hadis, tauhid, gitu ya. Kalau ini pun tidak bisa, minimal M ketiga. Apa itu M ketiga? Mengaji. Arahkan anak-anak kita ke kajian TPQ atau mungkin kajian-kajian tadarusan ya. Kalau ini pun tidak bisa, minimal M keempat. Apa M keempat? Majelis taklim. Kajian-kajian kitab, kajian-kajian ilmu. Di sana akan didengarkan oleh anak kita, oleh orang tua kita, anak-anak kita, bagaimana nasihat-nasihat, hadis-hadis, ayat-ayat tentang iman, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai M yang kelima. Apa M kelima? Pertama mondok, madrasah, mengaji, majelis. M kelima apa? Takut-takutnya mati. Pada mati wassalam. Terakhir sudah tuh wassalam, dan mau kemana kita lari. Maka itu bagaimana kita tingkatkan power, terus semangat di Syawalan ini, tetap aktivitas ibadah yang sebelumnya aktivitas ibadah Syawalan terus, walaupun penuh godaan, penuh tantangan, bangun lagi, bangkit lagi, sebagaimana harapan kita. Iya, puasa kita akan lebih bermakna jika kita tidak menyanyiakan waktu yang sudah Allah berikan, dan tentunya tidak lupa minum madu talita. Betul. Di mana madu ini akan menemani buka puasa dan sahur kita pada bulan puasa hari ini. Semoga kita berpuasa semangat dan badan tetap fit, tetap bugar, dan bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi peran silaturahmi dalam meningkatkan ketakwaan saat Idul Fitri, karena apa? Banyak tuh Pak, di kampung saya juga kalau misalnya Idul Fitri itu maaf-maafan, silaturahmi ke rumah A, B, dan seterusnya. Tanpa kita tuh berpikir, oh ya udah ini cuma budaya aja. Tanpa mereka berpikir ini ada ketakwaan nih dalam silaturahmi ini gitu Pak. Jadi bagaimana peran silaturahmi untuk ketakwaan di bulan di Idul Fitri itu Pak? Memang itu sangat dianjurkan, terutama bagi yang kita perantau, yang jauh dari keluarga besar, jauh mungkin dari orang tua ya. Manfaatkan event-event ini untuk kita mudik, untuk kita silaturahmi ke orang tua terutama yang masih hidup, keluarga besar juga yang masih ada ya. Jadi itu memang menambah peran ukhuwah. Mengingat kita mungkin merantau di mana saja, namun kalau kita tanpa melihat jasa orang tua, mungkin nyekar bagi setiada, itu kurang bagus saya rasa ya. Maka bagaimana silaturahmi kita jadikan event mencari amal juga. Mencari amal bagaimana? Mencari amal untuk pahala silaturahim. Ya, karena di antara fadilah silaturahim ini besar juga pahalanya, Mbak. Murah rezeki. Iya. Murah rezeki itu di antara panjang umur juga demikian. Ya, sangat eman sekali kalau ditinggal, apalagi sebenarnya aturannya silaturahmi itu bukan event lebaran saja. Iya, tiap hari pun kita dianjurkan, tiap saat pun kita silaturahmi. Seperti acara ini silaturahmi, walaupun dengan media sosial, ya silaturahmi. Namun kebanyakan orang-orang kita ini kan event-event mudik itu menjadi yang spesial ya. Ya memang diupayakan demikian supaya kita tahu kondisi keluarga kita, minimal
bagi perantau ini membawa oleh-oleh ya kepada orang tua, keluarga, kerabatnya loh hasil saya bekerja di perantauan gitu. Jadi Masya Allah banget ya pembahasan kita pada kali ini sangat-sangat panjang dan bisa menguli sampai ke dalam-dalam sampai makna-makna dan ada beberapa hal-hal tadi yang sudah dijelaskan ya. Semoga pembahasan kita kali ini penuh makna dan penuh manfaat tentunya bagi para penonton. Mungkin ada closing statement untuk para penonton Bapak. Baik, para pemirsa di mana saja berada, kami nasihati pribadi dan pemirsa sekalian, mari di Syawal ini kita tetap eksis ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Tetap apa yang kita lakukan mungkin di Ramadan ya, kita menjaga di Syawalan dan berikutnya terus sampai ajal menjemput. Bagaimana kita bertahan ibadah sholat 5 waktunya, ya mungkin bertahan tadarusnya, bertahan qiyamulailnya, bertahan sosialnya, supaya apa? Benar-benar bermanfaat hidup kita di dunia. Ya jikalau kita mungkin loyo karena manusia banyak goda-godaannya, kita kembali lagi, taubat kembali, balik lagi. Allah maha senang, malah senang kalau kita sering bertaubat. Ya, dengan catatan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Ramadan kita Allah terima. Dan mudah-mudahan Syawal ini Allah berkah hidup kita lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Doa baik terus tercurahkan di bulan suci Ramadan ini ya Pak ya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah dan semoga tetap diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci penuh ampunan. Jangan sia-siakan waktu yang telah Allah berikan untuk kita benar-benar bertaubat dan berlomba-lomba mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bapak, banyak ilmu yang kita dapat dan mungkin kita petik dari pembahasan kita kali ini. Saya tutup pembahasan kita kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.